Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Abu Bakar, Eka Ramdhani Fitri, dan Nurul Afifah akan menjelaskan tentang use case diagram yang use case diagram dari Studycase modul 3, modul APSI yang ketiga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aktor apa saja yang ada di use case diagram tersebut. Yang pertama ada dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk use case-nya itu ada login, survei akademik, registrasi matkul, pilih matkul, reset matkul, memastikan matkul, mengajukan ACC, cetak KSM, melihat pesan, melihat rencana studi, dan ACC matkul. Kemudian dari diagram tersebut akan dijelaskan oleh Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka, Adit, dan Nurul akan menjelaskan mengenai use case dari study case yang diberikan pada tugas materi APSI 3. Jadi yang pertama, mahasiswa melakukan login Igrasias. Lalu setelah login, mahasiswa mengisi survei akademik. Lalu setelah survei akademik, mahasiswa melakukan registrasi matkul. Kemudian dari registrasi matkul, mahasiswa memilih mata kuliah yang diinginkan, lalu memastikan mata kuliah tersebut tidak bentrok. Lalu jika kedua aspek tersebut sudah dilakukan, maka mahasiswa dapat mengajukan ACC. Kemudian jika ACC diberikan oleh dosen, maka mahasiswa dapat melakukan cetak KSM. Yang kedua ada dosen. Jadi dosen tersebut dapat melakukan kegiatan di Igrasias, yaitu melihat pesan, lalu melihat rencana studi. Nah, di mana dari melihat rencana studi tersebut, dosen dapat melakukan dua kegiatan, yaitu ACC mata kuliah dan riset mata kuliah. Kemudian dijelaskan, jadi di sini ada dua stereotype, yaitu pertama include dan extend. Jadi include itu merupakan use case yang tidak berdiri sendiri, di mana use case tersebut didahului oleh proses yang lain. Jadi seperti misalnya survei akademik didahului oleh harus melakukan login. Jadi jika mahasiswa ingin melakukan survei akademik, maka diharuskan login dahulu. Lalu di sini ada extend. Jadi extend itu use case yang berdiri sendiri, di mana dia dilakukan di luar sistem. Sekian penjelasan tentang use case. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada definisi dari use case diagram yang sudah kita buat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis use case form yang kita buat. Jadi nama use case yang pertama adalah login, di mana aktornya itu adalah mahasiswa, dan dia itu tidak termasuk extend atau include, di mana preconditionnya itu mahasiswa itu harus login dulu ke sistem Igrasias. Kemudian postconditionnya itu baru mahasiswa bisa masuk dan bisa login ke sistem Igrasias. Kemudian alur peristiwanya ada mahasiswa masuk ke sistem Igrasias, kemudian mahasiswa tersebut mengisikan username dan password, lalu mahasiswa itu baru bisa masuk dan bisa login ke sistem Igrasias, di mana kinerjanya sendiri adalah mahasiswa itu berinteraksi dengan sistem Igrasias. Kemudian nama use case yang kedua adalah survei akademik, di mana aktornya itu adalah mahasiswa dan dia itu termasuk kegiatan include, di mana preconditionnya itu adalah mahasiswa masuk ke sistem Igrasias, dan postconditionnya itu adalah baru mahasiswa itu bisa mengisi survei tentang akademiknya. Kemudian alur peristiwanya, mahasiswa harus masuk dulu ke sistem Igrasias, kemudian mengisikan username dan password, lalu masuk dan bisa login ke sistem Igrasias, lalu yang terakhir mahasiswa itu dapat mengisi survei akademik, di mana kinerjanya sama, mahasiswa itu berinteraksi dengan sistem Igrasias. Untuk use case yang selanjutnya adalah registrasi mata kuliah, di mana aktornya adalah mahasiswa dan dia itu termasuk proses include, di mana preconditionnya itu adalah mahasiswa harus masuk dan login dulu ke sistem Igrasias, kemudian postconditionnya adalah mahasiswa bisa melakukan registrasi mata kuliah. Nah, untuk alur peristiwa sendiri, mahasiswa itu harus masuk ke sistem dulu, kemudian mengisikan username dan password, lalu dia bisa masuk dan login ke sistem Igrasias, kemudian mahasiswa mengisi survei akademik atau survei, lalu yang terakhir baru deh mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah, di mana kinerjanya masih sama, bahwa mahasiswa itu harus berinteraksi dengan sistem Igrasias. Untuk use case yang selanjutnya adalah memilih mata kuliah, di mana aktornya menjalankannya adalah mahasiswa dan dia itu termasuk include, di mana preconditionnya itu mahasiswa harus masuk dan login ke sistem Igrasias,
dan post conditionnya baru mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang diinginkan. Di mana alur peristiwanya mahasiswa harus masuk dulu, kemudian mengisikan username dan password, lalu baru bisa masuk dan login ke sistem migrasias. Kemudian mahasiswa mengisi survei akademik, lalu baru bisa melakukan registrasi mata kuliah, dan yang terakhir baru deh mahasiswa memilih mata kuliah yang diinginkan. Lalu untuk use case selanjutnya adalah memastikan jadwal mata kuliah agar tidak bentrok, di mana yang melakukan adalah mahasiswa dan itu termasuk include, di mana preconditionnya itu mahasiswa harus masuk dan login dulu ke sistem migrasias. Kemudian post conditionnya mahasiswa bisa memastikan mata kuliah yang mereka ambil itu tidak bentrok jadwalnya. Untuk alur peristiwanya, mahasiswa itu harus masuk ke sistem migrasias, kemudian mahasiswa mengisikan username dan password, lalu mahasiswa harus masuk dan baru bisa login ke sistem migrasias. Lalu selanjutnya mahasiswa mengisi survei akademik dan selanjutnya melakukan registrasi mata kuliah, kemudian dilanjutkan dengan memilih mata kuliah yang diinginkan, dan yang terakhir mahasiswa itu akan mengecek jadwal mata kuliah yang mereka ambil, di mana kinerjanya mahasiswa berinteraksi dengan sistem migrasias. Kemudian di sini ada mengajukan ACC registrasi mereka, di mana proses ini dilakukan oleh mahasiswa dan termasuk include. Untuk preconditionnya, mahasiswa masuk dan login ke sistem migrasias. Untuk postconditionnya, mahasiswa bisa mengajukan proses ACC mata kuliah ke dosen wali masing-masing. Di mana lalu peristiwa yang pertama, mahasiswa harus masuk ke sistem migrasias. Kemudian mahasiswa mengisikan username dan password, lalu baru bisa masuk dan login ke sistem migrasias. Kemudian habis itu dia harus mengisi survei akademik, lalu dapat melakukan registrasi mata kuliah, lalu dapat memilih mata kuliah yang diinginkan. Kemudian habis itu dia mengecek jadwal mata kuliah, apakah ada bentrok atau tidak. Lalu yang terakhir adalah mengajukan ACC registrasi ke dosen wali. Selanjutnya adalah use case cetak KSM, di mana use case ini dilakukan oleh mahasiswa dan itu termasuk exclude. Kemudian preconditionnya itu mahasiswa masuk dan login ke sistem migrasias. Kemudian baru post conditionnya itu mahasiswa bisa mencetak KSM. Untuk alur peristiwanya, mahasiswa itu masuk ke sistem dulu, kemudian isi username password, baru bisa masuk, kemudian dia isi survei akademik dulu, baru dia bisa registrasi mata kuliah. Habis itu dia memilih mata kuliah yang diinginkan, setelah itu dia mengecek jadwal mata kuliahnya, habis itu dia mengajukan ACC registrasi dan kemudian bisa mencetak KSM. Nah, untuk use case selanjutnya adalah melihat pesan atau notifikasi yang masuk, di mana aktor di sini adalah dosen. Dia tidak termasuk extend atau include. Untuk preconditionnya dosen itu masuk ke sistem migrasias, dan post conditionnya adalah dosen itu bisa masuk dan melihat pesan di sistem migrasias. Kemudian lalu peristiwanya, dosen masuk ke sistem dan dosen bisa melihat pesan atau notifikasi yang masuk, di mana kinerjanya adalah dosen berinteraksi dengan sistem migrasias. Untuk use case selanjutnya adalah melihat rencana studi mahasiswa, dilakukan oleh dosen. Kemudian preconditionnya dosen masuk dan login dulu ke sistem, baru post conditionnya dosen dapat melihat rencana studi mahasiswa. Untuk alur peristiwanya dia dosen harus masuk dulu, kemudian melihat pesan atau notifikasi yang masuk, lalu dia dapat melihat rencana studi yang diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah mereset mata kuliah, di mana dilakukan oleh dosen dan dia itu termasuk proses include. Untuk preconditionnya, dosen itu masuk dulu dan login dulu ke sistem migrasias, kemudian baru dapat meriset rencana mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Nah, untuk alur peristiwanya sama, dia harus masuk dulu ke sistem migrasias, kemudian dia baru bisa melihat pesan atau notifikasi yang masuk. Kemudian dosen tersebut dapat melihat rencana studi yang diambil oleh mahasiswa, dan yang terakhir dosen itu dapat meriset rencana kuliah yang apabila tidak sesuai dengan si mahasiswa tersebut. Terus selanjutnya adalah ACC mata kuliah, di mana proses ini dilakukan oleh dosen dan itu termasuk proses include, di mana preconditionnya adalah dosen masuk dan login ke sistem migrasias. Untuk post conditionnya, dosen itu dapat mengakses rencana mata kuliah dari mahasiswa. Nah, untuk alur peristiwanya, yang pertama dosen itu harus masuk dulu ke sistem. Habis itu dosen itu bisa melihat pesan atau notifikasi yang masuk. Nah, habis itu dia baru dapat melihat rencana studi yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian apabila tidak sesuai atau bentrok, dosen itu dapat meriset rencana mata kuliah yang diambil, dan jika sudah lancar, sudah tidak ada kendala, baru dosen dapat mengakses rencana mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Untuk kinerjanya, dosen berinteraksi dengan sistem migrasias.
Nah, sekian penjelasan tentang analisis use case form. Kemana sih? Yaudah, terima kasih.